Selamat datang di channel Titan, channel damai tanpa huru-hara. Dalam video kali ini kita akan melihat beberapa candi Hindu di Pulau Jawa khususnya di sekitar Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Mari kita saksikan. Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang terletak di Desa Prambanan, Kecamatan Bokoharjo, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Kompleks candi ini pernah menjadi salah satu pusat peradaban Hindu di Jawa, dibangun pada abad ke-9 Masehi oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya untuk menandai kemenangannya atas Rakai Garung dari Wangsa Sailendra. Candi Prambanan dipersembahkan kepada Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Candi Prambanan dibangun dengan gaya arsitektur Hindu Jawa yang khas dan menggunakan batu andesit. Kompleks candi ini terdiri dari 3 pelataran seluas 160 hektar, yaitu pelataran luar, pelataran tengah, dan pelataran dalam. Di pelataran luar terdapat 8 candi kecil yang merupakan tempat pemujaan dewa-dewi Hindu. Di pelataran tengah terdapat 3 candi utama, yaitu Candi Siwa, Candi Wisnu, dan Candi Brahma. Candi Siwa adalah candi yang paling tinggi dan terbesar, dengan tinggi mencapai 47 meter. Di pelataran dalam terdapat 224 candi kecil yang merupakan tempat pemujaan dewa-dewi Hindu dan pahlawan Jawa. Candi Prambanan sempat mengalami kerusakan akibat gempa bumi dan letusan gunung berapi pada abad ke-11. Candi ini kemudian ditinggalkan dan terbengkalai selama ratusan tahun. Pada abad ke-19, candi ini ditemukan kembali oleh seorang berkebangsaan Belanda bernama C.J. van der Vlis. Sejak saat itu, candi ini telah melalui berbagai upaya pemugaran dan rekonstruksi. Pada tahun 1991, Candi Prambanan ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Candi yang memiliki relief yang menceritakan kisah Ramayana ini merupakan salah satu daya tarik wisata paling populer di Indonesia. Setiap tahun, jutaan wisatawan dari berbagai negara berkunjung ke Candi Prambanan untuk melihat keindahan dan kemegahannya. Candi Prambanan merupakan salah satu peninggalan sejarah yang penting bagi Indonesia. Candi ini tidak hanya memiliki nilai keindahan, tetapi juga nilai sejarah dan budaya. Candi Ijo. Candi Ijo adalah kompleks candi Hindu yang terletak di lereng Bukit Ijo, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-10 atau ke-11 Masehi, pada masa kerajaan Medang periode Mataram. Kompleks Candi Ijo terletak di ketinggian 425 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas sekitar 4,2 hektar, terdiri dari 11 teras yang bertingkat, dengan Candi Induk terletak di teras ke-11. Candi Induk berukuran 18,43 x 18,45 meter dengan tinggi 16 meter. Di dalam bilik Candi Induk memiliki relief yang menceritakan kisah Ramayana dan terdapat lingga yoni yang melambangkan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Selain Candi Induk, di kompleks Candi Ijo juga terdapat 3 candi perwara yang terletak di depan Candi Induk. Ketiga candi perwara tersebut berukuran lebih kecil dari Candi Induk, masing-masing berukuran 5,19 x 5,17 meter, 6,3 x 5,15 meter, dan 5,11 x 5,11 meter. Candi Ijo memiliki nilai sejarah dan budaya yang penting bagi Indonesia. Candi yang dipersembahkan kepada Dewa Siwa ini merupakan salah satu peninggalan sejarah dan pernah menjadi salah satu pusat peradaban Hindu Jawa yang masih tersisa hingga saat ini. Candi ini juga merupakan peninggalan sejarah yang penting bagi Indonesia dan bukti kejayaan peradaban Hindu di Jawa pada masa lalu yang tidak hanya memiliki nilai keindahan, tetapi juga nilai sejarah dan budaya, serta menjadi salah satu daya tarik wisata populer di Yogyakarta. Candi Barong. Candi Barong adalah candi Hindu yang terletak di Dusun Candisari, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Candi ini diperkirakan dibangun pada sekitar abad ke-9 dan ke-10 Masehi, sebagai peninggalan kerajaan Medang periode Mataram. Candi Barong ditemukan kembali pada awal abad ke-20 dalam kondisi runtuh saat perluasan kebun tebu untuk pembuatan pabrik gula oleh seorang Belanda dan kemudian telah melalui berbagai upaya pemugaran dan rekonstruksi sejak ditemukan kembali. Candi Barong dipersembahkan kepada Dewa Wisnu dan pernah menjadi salah satu pusat peradaban Hindu di Jawa. Dibangun di ketinggian 199,27 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas sekitar 2095 meter persegi. Terletak di dekat Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko.
Candi Barong memiliki bentuk yang unik, yaitu berupa bangunan punden berundak bersusun tiga memiliki relief yang menceritakan kisah Ramayana. Teras pertama berukuran 90 x 63 meter persegi. Teras kedua berukuran 50 x 50 meter persegi. Dan teras ketiga berukuran 25 x 38 meter persegi. Di teras paling atas terdapat dua candi utama yang berukuran 8,18 x 8,18 meter dengan tinggi 9,05 meter. Di sebelah barat dua candi utama terdapat gapura masuk berbentuk padu raksa. Candi Barong dinamai demikian karena terdapat hiasan kala di relung tubuh candi yang menyerupai barongan, makhluk mistis dalam mitologi Jawa. Hiasan kala ini biasanya terdapat di candi-candi Hindu, dan melambangkan kekuatan dewa-dewi Hindu. Candi Sambisari. Candi Sambisari adalah candi Hindu yang terletak di Dusun Sambisari, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi yang dipersembahkan kepada Dewa Siwa ini diperkirakan dibangun pada abad ke-9 Masehi, pada masa pemerintahan Rakai Garung dari Wangsa Sailendra. Candi Sambisari terletak di bawah permukaan tanah, sekitar 6,5 meter di bawah permukaan tanah. Hal ini disebabkan oleh letusan Gunung Merapi pada tahun 1006 yang menimbun candi ini dengan pasir dan bebatuan. Candi ini ditemukan kembali pada tahun 1966 oleh seorang petani bernama Arjo Winangun. Candi Sambisari terletak di ketinggian 116 meter di atas permukaan laut, terdiri dari sebuah candi induk dan 3 candi perwara, dan memiliki luas sekitar 1.200 meter persegi. Candi induk berukuran 13,65 x 13,65 meter dan tinggi 7,5 meter. Di dalam candi induk terdapat lingga yoni yang melambangkan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Di sisi luar candi induk terdapat relief yang menggambarkan kisah Ramayana dan Mahabharata. Candi Sambisari memiliki nilai sejarah dan budaya yang penting bagi Indonesia. Candi ini merupakan salah satu peninggalan sejarah peradaban Hindu Jawa yang masih tersisa hingga saat ini. Candi ini juga merupakan salah satu daya tarik wisata populer di Yogyakarta. Candi Kedulan. Candi Kedulan adalah candi Hindu yang terletak di Dusun Kedulan, Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berada di ketinggian 168,45 meter di atas permukaan laut dan mencakup luas sekitar 1.000 meter persegi dan tidak jauh dari Candi Kalasan. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi, pada masa kerajaan Mataram kuno. Candi Kedulan ditemukan secara tidak sengaja oleh para penambang pasir pada tahun 1993. Candi ini terletak di bawah lapisan tanah vulkanik yang berasal dari letusan Gunung Merapi pada abad ke-10. Candi Kedulan telah melalui berbagai upaya pemugaran dan rekonstruksi sejak ditemukan kembali. Candi Kedulan terdiri dari sebuah candi induk dan 2 candi perwara. Candi induk berukuran 12,05 x 12,05 meter dan tinggi 2,72 meter. Di dalam candi induk terdapat lingga yoni yang melambangkan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Di sisi luar candi induk terdapat relief yang menggambarkan kisah Ramayana. Candi Kedulan memiliki nilai sejarah dan budaya yang penting bagi Indonesia. Candi ini merupakan salah satu peninggalan sejarah Hindu Jawa yang masih tersisa hingga saat ini yang tidak hanya memiliki nilai keindahan, tetapi juga nilai sejarah dan budaya serta pernah menjadi salah satu pusat peradaban Hindu di Jawa. Candi ini juga merupakan salah satu daya tarik wisata populer di Yogyakarta. Candi Gebang. Candi Gebang adalah candi Hindu yang terletak di Dusun Gebang, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi ini ditemukan oleh penduduk lokal pada bulan November tahun 1936, tetapi hanya berupa arca Ganesha. Pada tahun 1937 hingga 1939, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran sehingga bentuk Candi Gebang dapat dibuat secara utuh. Candi Gebang dibuat sekitar tahun 730 sampai 800 Masehi pada masa awal Jawa Tengah. Candi Gebang berbentuk persegi berukuran 5,25 x 5,25 meter dan tinggi 7,75 meter. Bahan dasar pembuatan Candi Gebang adalah batu andesit. Bagian kaki candi setinggi 2 meter tanpa ada pahatan. Candi Gebang memiliki pintu masuk di sisi timurnya dengan tempat relung arca di samping kiri dan kanan pintu. Relung arca berisi arca Nandiswara dan arca Ganesha. Di dalam ruangan candi terdapat yoni dan lingga dengan atap berbentuk lingga.
Candi Gebang merupakan candi yang bersifat siwaal karena terdapat arca yang memiliki sifat siwaal yaitu Ganesha, Nandiswara dan dua buah yoni yang berada di ruang candi dan di dinding sebelah barat candi di bawah arca Ganesha. Candi Gebang merupakan salah satu peninggalan sejarah yang penting bagi Indonesia. Candi ini merupakan salah satu bukti kejayaan peradaban Hindu di Jawa pada masa lalu. Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo adalah kompleks candi Hindu yang terletak di lereng Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kompleks candi ini terdiri dari 9 candi, yang dibangun pada abad ke-9 Masehi pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya. Candi Gedong Songo terletak di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut. Candi-candi ini dibangun di atas bukit-bukit yang berjarak sekitar 200 hingga 300 meter satu sama lain. Nama, Gedong Songo, berarti 9 candi, dalam bahasa Jawa. Namun dari 9 candi yang ada, hanya 5 candi yang masih berdiri. 5 candi tersebut adalah Candi Gedong 1,2, 3, 4 dan Candi Gedong 5. Candi Gedong 1 adalah candi terbesar di kompleks ini. Candi ini berbentuk persegi panjang dengan ukuran 14,7 x 12,8 meter dan tinggi 7,5 meter. Candi ini dipersembahkan untuk Siwa, dewa Hindu. Candi Gedong 2 adalah candi terkecil di kompleks ini. Candi ini berbentuk persegi dengan ukuran 4,5 x 4,5 meter dan tinggi 3,5 meter. Candi ini dipersembahkan untuk Vishnu, dewa Hindu. Candi Gedong 3 adalah candi yang unik. Candi ini berbentuk persegi panjang dengan ukuran 10,4 x 8,8 meter dan tinggi 5,5 meter. Candi ini memiliki 3 bilik, yang masing-masing dipersembahkan untuk Siwa, Vishnu, dan Brahma, ketiga dewa utama dalam agama Hindu. Candi Gedong 4 adalah candi yang paling rusak. Candi ini hanya menyisakan bagian dasar dan kaki candi. Candi Gedong 5 adalah candi yang paling indah di kompleks ini. Candi ini berbentuk persegi panjang dengan ukuran 10,5 x 8,5 meter dan tinggi 5,5 meter. Candi ini dihiasi dengan relief yang menggambarkan kisah Ramayana dan Mahabharata. Candi Gedong Songo adalah salah satu situs bersejarah yang penting di Indonesia. Candi ini merupakan bukti kejayaan peradaban Hindu di Jawa pada masa lalu, dan merupakan salah satu tujuan wisata yang populer di Jawa Tengah. Candi ini menawarkan pemandangan yang indah dan udara yang sejuk. Candi Pringapus. Candi Pringapus di Temanggung. Candi ini adalah candi Hindu yang terletak di Desa Pringapus, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-9 Masehi, pada masa kerajaan Mataram kuno. Candi Pringapus berbentuk persegi dengan ukuran 3,2 x 2,6 meter. Candi ini dipersembahkan untuk Siwa, dewa Hindu. Di dalam candi terdapat lingga yoni, yang merupakan simbol dewa Siwa dan Dewi Parwati. Candi Pringapus adalah candi yang cukup besar dan masih dalam kondisi yang cukup baik. Candi ini merupakan salah satu objek wisata yang populer di Temanggung. Candi Pringapus adalah candi yang cukup besar dan masih dalam kondisi yang cukup baik, merupakan salah satu objek wisata yang populer di Temanggung. Candi Pringapus merupakan salah satu bukti kejayaan peradaban Hindu di Jawa pada masa lalu. Candi Slokerio. Candi Slokerio adalah candi Hindu yang terletak di Dusun Campurejo, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Terletak di lereng Gunung Sumbing, di ketinggian sekitar 740 meter di atas permukaan laut. Candi ini menghadap ke arah timur. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-8 Masehi, pada masa kerajaan Mataram kuno. Candi Slokerio adalah salah satu candi Hindu yang paling indah di Jawa Tengah. Candi ini memiliki relief yang menggambarkan kisah Ramayana dan Mahabharata. Berbentuk persegi dengan ukuran 10 x 10 meter. Candi ini dipersembahkan untuk Siwa, dewa Hindu. Di dalam candi terdapat lingga yoni, yang merupakan simbol dewa Siwa dan Dewi Parwati. Candi Slokerio merupakan salah satu objek wisata yang populer di Magelang. Candi ini menawarkan pemandangan yang indah dan sejarah yang menarik. Candi Slokerio memiliki kemiripan dengan Candi Gedong Songo, yaitu keduanya terletak di lereng gunung dan memiliki relief yang menggambarkan kisah Ramayana dan Mahabharata. Namun, Candi Slokerio lebih kecil dan tidak memiliki banyak candi perwara seperti Candi Gedong Songo. Candi Merak.
Candi Merak adalah candi Hindu yang terletak di Desa Karangnongko, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-8 atau ke-9, pada masa Kerajaan Mataram kuno. Candi Merak terdiri dari satu candi induk dan 3 candi perwara. Candi induk berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 8,86 x 13,5 meter dan tinggi 12 meter. Candi ini dipersembahkan untuk Siwa, dewa Hindu. Di dalam candi terdapat lingga Yoni, yang merupakan simbol Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Candi Merak terletak di tengah-tengah perkampungan penduduk. Candi Merak dibangun dengan gaya arsitektur candi periode abad ke-9 Masehi. Keberadaan Yoni di bilik utama dan Arca Ganesha di relung sisi timur, Arca Agastya di relung selatan, Arca Durga di relung utara menunjukkan bahwa Candi Merak merupakan candi Hindu. Candi ini memiliki hiasan kalamakara pada tangga pipi tangga masuk ke candi induk, serta relief yang menggambarkan kisah Ramayana dan Mahabharata. Candi Merak merupakan salah satu objek wisata yang populer di Klaten. Candi ini menawarkan pemandangan yang indah dan sejarah yang menarik. Candi Merak merupakan salah satu bukti kejayaan peradaban Hindu di Jawa pada masa lalu. Kompleks Candi Dieng. Kompleks Candi Dieng adalah kompleks candi Hindu-Hindu terbesar di Indonesia yang terletak di dataran tinggi Dieng pada ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan laut, di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah yang dibangun pada abad ke-8 dan ke-9, pada masa Kerajaan Mataram kuno. Candi-candi ini dipersembahkan untuk Dewa Siwa, dewa Hindu tertinggi. Candi-candi di Dieng memiliki beberapa keunikan, yaitu, dibangun di lereng Gunung Dieng. Candi-candi ini memiliki arsitektur yang sederhana, tetapi memiliki nilai artistik yang tinggi serta relief yang menggambarkan kisah Ramayana dan Mahabharata. Keunikan-keunikan inilah yang membuat Candi Dieng dianggap sebagai kompleks sandi-candi, yaitu sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan spiritual kepada masyarakat. Secara umum, pengertian sandi adalah suatu cara untuk menyampaikan pesan atau informasi secara rahasia. Sandi dapat disampaikan dalam bentuk lisan, tulisan, atau kode. Pesan-pesan moral dan spiritual ini disampaikan melalui relief-relief yang terdapat di candi-candi Dieng. Relief-relief ini menggambarkan berbagai kisah dari Ramayana dan Mahabharata. Kisah-kisah ini dipilih karena merupakan kisah-kisah yang populer dan mudah dipahami oleh masyarakat pada masa itu. Kisah-kisah ini juga mengandung nilai-nilai moral dan spiritual yang dapat dijadikan pedoman hidup. Oleh karena itu, Candi Dieng dapat dikatakan sebagai kompleks sandi-candi, yaitu sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan spiritual kepada masyarakat. Kompleks ini terdiri dari sekitar 40 candi, tetapi hanya 10 candi yang masih dapat dinikmati oleh wisatawan dan merupakan salah satu objek wisata yang populer di Jawa Tengah. Candi-candi ini menawarkan pemandangan yang indah dan sejarah yang menarik. Candi-candi ini tersebar di beberapa lokasi di dataran tinggi Dieng. Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, dan Candi Sembadra terletak di Kompleks Candi Arjuna, yang merupakan kompleks candi terbesar di Dieng. Candi Bima, Candi Dwarawati, Candi Gatotkaca, dan Candi Kunti terletak di beberapa lokasi lain di Dieng. Candi Arjuna adalah candi yang paling terkenal di Dieng. Candi ini berbentuk persegi dengan ukuran 10 x 10 meter dan tinggi 5 meter. Candi ini dipersembahkan untuk Dewa Siwa, dewa Hindu tertinggi. Di dalam candi terdapat lingga Yoni, yang merupakan simbol Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Candi-candi di Dieng memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Candi-candi ini merupakan bukti kejayaan peradaban Hindu di Jawa pada masa lalu. Candi Sukuh. Candi Sukuh adalah candi Hindu yang terletak di lereng kaki Gunung Lawu pada ketinggian sekitar 1186 meter di atas permukaan laut, tepatnya di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Candi ini dibangun pada abad ke-15 Masehi, pada masa pemerintahan Ratu Suhita. Candi ini memiliki bentuk yang unik, yaitu berbentuk piramida terpancung, memiliki relief yang menggambarkan berbagai tema, termasuk tema seksualitas. Hal ini yang menjadikan Candi Sukuh menjadi salah satu candi Hindu yang paling kontroversial di Indonesia, karena bentuk dan reliefnya yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Hindu. Candi Sukuh merupakan salah satu bukti kejayaan peradaban Hindu di Jawa pada masa lalu. Candi Ceto. Candi Ceto adalah candi Hindu yang terletak di lereng Gunung Lawu, tepatnya di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
Candi ini dibangun pada abad ke-15 Masehi, pada masa pemerintahan Prabu Brawijaya V. Candi ini terletak di ketinggian sekitar 1496 meter di atas permukaan laut, memiliki bentuk yang unik, yaitu berbentuk punden berundak dan relief yang menggambarkan berbagai tema, termasuk tema seksualitas. Candi Ceto merupakan salah satu bukti kejayaan peradaban Hindu di Jawa pada masa lalu. Demikianlah tadi 13 candi-candi Hindu yang ada di Pulau Jawa. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.